Shalom saudaraku, apa kabar? Kiranya firman dan Roh Kudus senantiasa menghadirkan sukacita dan pertumbuhan rohani bagi kita yang mau hidup dalam pimpinannya. Hari ini kita akan membahas topik doa seorang penjahat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, arahkanlah hati dan pikiran kami kepadamu sehingga kami dapat belajar darimu dan hidup seperti yang Engkau mau. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 18 ayat 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku orang berdosa. Aku yang paling buruk dari yang lain. Orang lain tidak melakukan dosa separah aku. Akulah orang yang paling berdosa. Saudara, ungkapan ini senada dengan pengakuan Paulus. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus sebelum menjadi Kristen adalah penganiaya jemaat. Dan memang banyak pengikut Yesus yang kehilangan nyawanya di tangan Paulus. Sekalipun Allah telah mengampuninya dan ia tahu bahwa ia telah diampuni, tetapi ia tidak pernah melupakan perbuatannya di masa lalu. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Demikianlah doa penuh kejujuran dari si pemungut cukai. Sementara orang Farisi begitu percaya diri, dia sangat yakin bahwa ia sudah hidup benar sehingga ia merasa layak untuk diselamatkan. Ia merasa keselamatannya sudah terjamin. Itu sebabnya dalam doanya dia mengatakan, "Aku bersyukur ya Allah karena aku tidak seperti yang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan pula seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Lalu ia keluar dari bait Allah dengan rasa puas diri. Tentu saja ia orang yang rajin berdoa. Umumnya orang Farisi berdoa 3 kali sehari di bait Allah. Si pemungut cukai tidak punya keyakinan akan jaminan keselamatan seperti itu. Ia bahkan tidak berani mengarahkan pandangannya kepada Allah. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak berani maju ke bagian depan di dalam bait Allah. Ia memilih posisi yang jauh, paling belakang, sambil memukuli dadanya. Ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Tidak ada orang yang lebih jahat dariku. Aku tidak layak masuk ke bait-Mu. Aku tidak layak berdoa di hadapan-Mu. Tetapi kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu." Dan orang malang ini sesudah memukuli dadanya, sesudah memohon belas kasihan dari Allah, dia keluar diam-diam dari bait Allah dan menghilang di tengah kerumunan orang. Tetapi Yesus mengatakan kepada para muridnya, si pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Pembenaran itu terjadi sekalipun si pemungut cukai ini tidak tahu bahwa ia sudah dibenarkan, sudah diampuni. Akan tetapi orang Farisi itu tidak dibenarkan. Saudara, atas dasar apa si pemungut cukai ini dibenarkan? Dasarnya adalah ini: barang siapa merendahkan dirinya, Allah akan meninggikannya. Tapi barang siapa meninggikan dirinya, Allah akan merendahkannya. Saudara, mari datang kepada Allah dengan sikap yang baru. Marilah mengambil posisi seperti pemungut cukai itu yang berkata, "Tuhan, ampuni saya yang selama ini sudah begitu sombong. Saya hanya memanfaatkan agama untuk menumpulkan hati nurani saya, memburamkan pemahaman saya. Saya telah menyalahgunakan agama. Ampunilah saya."
Sekarang saya datang kepadamu dengan kesadaran bahwa saya bukan orang yang berarti, bukan siapa-siapa di hadapan Allah yang kekal. Kasihanilah saya. Selama ini saya berpikir saya lebih baik ketimbang orang lain. Tapi sekarang saya sadar ya Tuhan. Saya sadar bahwa di matamu saya hanya seperti kain kotor, tidak layak untuk diterima. Tuhan, kasihanilah saya. Jika saudara dapat datang kepada Allah dengan sikap yang ikhlas seperti ini, saudara pasti akan segera mengenal Allah. Orang tidak merasakan kebutuhan rohani jika ia belum menyadari kondisi rohaninya yang sebenarnya. Saudaraku, bangkitlah. Sadarilah situasi saudara di hadapan Allah. Sadarilah akan hal ini. Keadaan saudara dan saya sangatlah menyedihkan. Sadari betapa lemahnya kita. Sadari betapa najisnya kita. Hanya dengan kesadaran seperti ini, barulah kita bisa datang kepada Allah dan memohon, kasihanilah aku, ya Allah. Jika kita bersikap seperti itu, maka kita akan mengenal Allah seperti si pemungut cukai ini mengenalnya. Ia mengalami hadirat Allah, dan itu adalah janji Allah buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku sadar bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kiranya Engkau mencurahkan belas kasih-Mu, melayakkan aku di hadapan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Untuk refleksi, apakah Allah yang saya sembah ini adalah Allah Alkitab? Apakah saya sebenarnya sudah membuat satu berhala yang bukan Allah dan kemudian menyembahnya? Apakah saya hanya memanfaatkan Allah yang saya sembah ini untuk membuat saya merasa enak, tetapi tidak membuat saya menjadi benar? Apakah saya sudah diubahkan olehnya?